Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Mas Jo. Kita ketemu lagi ya. Iya, alhamdulillah. Bu Winda, ini teman-teman semuanya ya, Bu Winda ini adalah guru BK di SMA IT Insamari Cibubur. Ya, waktu yang lalu kita sudah pernah diskusi sama beliau, tapi hari ini kita pengen diskusi lagi Bu Winda. Oke, baik. Kita ingin tanya-tanya terkait dengan ini sih, apa namanya? Masih tentang masuk untuk PTN. Tapi kalau sebelumnya kita strategi teknis, lalu jalur apa aja, kemudian gimana cara mempersiapkannya. Sekarang saya tanya adalah masih strategi, tetapi bagaimana memilih jurusan yang tepat dan kampus yang tepat sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Boleh dijelaskan Bu Winda? Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk masuk ke PTN, ada memang beberapa tips ya untuk kita memilih jurusan atau universitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Tentunya kita yang pertama harus tahu dulu passion kita ada di bidang apa. Apakah di olahraga atau di bidang kedokteran, mungkin kita minat di kedokteran, atau kita suka baca atau nonton berita, kita suka di politik. Nah, kita harus tahu dulu apa passion dan minat kita. Kemudian setelah itu kita riset nih, ada jurusan apa aja sih, karena kan di Indonesia ini jurusan di perguruan tinggi negeri khususnya itu ada banyak banget ya Mas Jo, itu sekitar ada 100 lebih jurusan yang bisa kita ambil gitu. Banyak ya. Ya, terus kemudian kita juga harus tahu dulu rumpunnya ada di Saintek atau Sosum. Jangan jangan sampai kita SMA-nya IPS tapi kita mau ngambil kedokteran gitu. Itu ada di rumpun IPA dan itu nggak bisa karena beberapa universitas itu mensyaratkan jurusan IPS tidak bisa memilih jurusan yang ada di rumpun IPA. Tapi untuk jurusan rumpun IPA bisa memilih jurusan IPS. Dan itu banyak tuh yang lintas jurusan. Nah, teman-teman juga harus tahu tuh, di awal kamu ingin memilih jurusan yang ada di rumpun IPA atau IPS, Sosum atau Saintek. Kemudian yang ketiga, kita harus riset juga jurusan yang kita inginkan itu ada di universitas mana aja, karena tidak semua universitas ada nih jurusan yang kita mau. Bahkan ada beberapa universitas yang hanya cuma, beberapa jurusan yang hanya cuma ada satu di universitas di Indonesia. Contohnya sastra Belanda hanya ada di UI. Gitu. Kita harus riset nih semua jurusan kita ada di univ mana aja, kemudian kita buat rinciannya gitu ya. Ada daftar PTN, daftar jurusan, kemudian kita cek juga akreditasinya, kemudian kita riset juga, cari tahu lebih dalam mata kuliahnya apa aja yang dipelajari, benar-benar nggak sih cocok sesuai dengan kemampuan kita, terus dengan minat kita, karena khawatirnya ketika kita melihat mata kuliah, ternyata misalkan kita ingin masuk kedokteran, tapi nilai biologi kita rendah, atau nggak nilai matematika kita nih, kita masih merasa kurang mampu. Jadi kita sebelum menentukan, kita harus risetnya dalam dulu ya? Iya betul, dalam sekali, makanya dari kemampuan dan minat kita ya, karena kemampuan dan potensi gitu ya. Nah, terus setelah tahu nih kita benar-benar sudah paham, kemudian biasanya kita bingung nih mengurutkan pilihan. Nah, ini strateginya di sini, mengurutkan pilihan. Strategi mengurutkan pilihan jurusan dan universitas. Kalau misalkan kita di SNMPTN itu salah satu pilihannya harus berada di provinsi sesuai dengan asal sekolah. Misalkan sekolah IMC ada di Bekasi, jadi salah satu pilihannya tuh harus pilih universitas ada di Jawa Barat, misalkan ITB, Unpad, Unsika, atau yang lainnya gitu. Itu untuk SNMPTN. Tapi untuk jalur SBMPTN itu bebas, pilih di mana aja. Boleh PTN-nya boleh sama, dua-duanya boleh juga berbeda. Itu bebas di mana aja. Terus kemudian cara pemilihannya yang pertama prioritaskan, karena pilihan 1 dan pilihan 2 ini menentukan prioritas ya. Pilihan 1 ini adalah jurusan yang benar-benar kita sukai, benar-benar incaran kita, benar-benar PTN idaman kita lah di jurusan pertama. Pilihan pertama. Kemudian di pilihan kedua, bolehlah kita realistis sedikit gitu, turunin grade-nya mungkin kita kalau SBMPTN kita bisa lihat nih dari skor tryout kita. Maka pentingnya itu untuk kita banyak tryout ya, jadi kita bisa tahu kemampuan kita. Rata-rata nilai kita nih misalkan 600, berarti kita bisa turunin beberapa poin dari nilai TO kita. Gitu. Berarti kita pilih yang realistis, lebih rendah lagi. Dari nilai TO, jadi ya, rendah. Gitu. Biar peluang kita lebih gede kayak gitu ya. Nanti juga biasanya di website PTN-nya itu ada tuh daya tampung dan keketatannya. Itu penting juga tuh kita cari tahu berapa persen sih persentase
kemungkinan kita diterima dari daya tampung dan peminat di tahun sebelumnya yang mendaftar di jurusan tersebut. Itu juga ada informasinya di ltmpt.ac.id, itu lengkap di sana. Jadi ada berapa tadi ininya strategi pemilihan dari pertama? Yang pertama itu kita harus tahu passion kita apa, minat kita apa. Iya. Kemudian yang kedua kita harus bisa tahu, kita harus tahu jurusan yang kita inginkan ini ada di rumpun Sosum atau Saintek, IPA atau IPS. Kemudian yang ketiga kita harus cari jurusan incaran kita ini ada di PTN mana aja atau universitas mana aja. Itu setelah itu kita cari nih, kita riset tentang mata kuliahnya, kita riset tentang akreditasinya. Kemudian yang keempat kita harus riset keketatannya. Oke. Gitu. Nah setelah itu kita mengurutkan yang pertama, pilihan yang pertama itu harus sesuai dengan ya yang kita idamkan lah pokoknya. Pasti kan kita ingin banget nih di jurusan A, PTN A. Kemudian yang kedua kita harus realistis. Gitu. Yang pertama idealis boleh, yang kedua harus realistis. Gitu sih Mas Jo. Oke, terima kasih Bu Windah. Nih sahabat semuanya, ini udah tipsnya udah lengkap banget dari Bu Guru BK 1 ya, kita ini. Semoga membantu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman semuanya ya. Makasih Bu Windah sudah bergabung di Jabatan Podcast. Mungkin kita akan diskusi lain waktu sama Bu Windah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.